1 jam kemudian, Yan berjalan keluar dari gudang dengan langkah tenang. Flash disk yang ia berikan adalah umpan berisi trojan virus digital buatan Minho. Sementara di balik layar, sarkas sindikat Thailand mulai terbakar perlahan. Tawa belang Jae-ho terdengar. Kau luar biasa. Aku tahu, jawab Yan datar, tapi Ong Sung, dia belum selesai denganku. Aku bisa melihat dari sorot matanya. Dia tahu siapa aku, dan dia belum lupa. Sementara di Busan, Taehyung menatap layar peta, melihat titik GPS Yan kembali bergerak menuju titik ekstraksi. Dia berhasil, ya Sao Jae-ho. Tapi ada satu hal, bos. Apa? Park Ong Sung. Dia ada di sana, dan dia tahu itu adalah Lim Ye-en. Taehyung memejamkan mata, beri dia satu pesan. Pesan apa? Taehyung membuka mata perlahan. Katakan padanya, jika dia menyentuh satu helai rambut Ye-en, aku akan kirimkan kepalanya ke ibunya. Namun seperti biasa kalian Ong Sung bukan menyerang dengan senjata, melainkan dengan kenangan. Pagi itu sebuah paket coklat hitam dikirim ke markas Taehyung. Tak ada pengirim, tak ada pesan. Yan membukanya dengan curiga. Di dalamnya sebuah flash disk kecil dan selembar foto lama. Foto itu dirinya dan Ong Sung saat masih SMA, tertawa di atap sekolah dengan 2 kaleng soda dan mimpi-mimpi bodoh tentang melarikan diri dari dunia. Tangan Yan gemetaran, ia memasukkan flash disk ke laptop ruang kontrol. Jae-ho sempat hendak menghentikannya, tapi Yan menatapnya tenang. Kalau aku harus melawan hantu, aku harus melihat wajahnya dulu, ucap Yan. Layar menyala, sebuah video usang. Terlihat Ong Sung duduk di depan kamera, mengenakan kemeja putih kusut. Lim Yan, kalau kau menonton ini, berarti aku sudah berhasil mencium jejakmu. Ia menyentuh bibirnya sendiri dan tersenyum samar. Masih ingat, pertama kita tanpa adanya ikatan kala itu, di atap bangunan tua yang hampir roboh. Kau bilang rasanya asin, karena keringat dan ketakutan, tapi aku bilang itu rasa kebebasan. Dan lihat kau sekarang, apa ini bentuk kebebasanmu? Menjadi anjing peliharaan mafia Kim Taehyung yang terkenal tak memiliki perasaan. Yan mencengkram kursi, tapi tak menghentikan video. Kau pikir dia akan bertahan? Kim Taehyung hanya tahu 2 hal dan kehilangan. Kau pikir dia bisa mencintaimu tanpa menghancurkanmu? Kau tahu siapa yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan saat kau hampir. Dulu, Ong Sung menunjuk dadanya sendiri. Aku. Yan menutup laptop menatap kosong pada dinding. Pikirannya berisik, hatinya retak, tapi bukan karena Ong Sung, melainkan karena sebagian kecil dirinya ingin percaya. Taehyung masuk ke ruangan dengan langkah cepat. Aku dengar kau membuka paket itu. Yan tidak menjawab. Jangan biarkan dia masuk ke kepalamu. Dia tahu caranya mengikis perlahan. Dia tidak salah, ucap Yan dari. Kau pernah melukaiku, bahkan berkali-kali, dan aku tetap di sini. Kenapa? Taehyung mendekat, wajahnya seperti resah namun ia tahan. Karena kau tahu satu hal, bisik Taehyung. Aku mungkin binatang, tapi satu-satunya tempat aku bisa jinak hanya di pelukanmu. Yan meneteskan air mata. Lalu kenapa hatiku tetap sakit, Taehyung? Kenapa bagian dari diriku masih ingin lari? Karena bagian itu belum berdamai. Taehyung memeluknya erat, tidak untuk menguasai,
tetap untuk meledakkan badai di dada gadis itu. Namun malam harinya Cheho datang dengan kabar buruk. Bos, kami baru menyadap percakapan dari markas sindikat Myanmar. Mereka menerima bayaran dari seseorang untuk menculik Nona Lim. Tae membeku. Siapa? Orang yang menyembunyikan identitas, tapi kami menangkap satu kalimat dari si penyewa. Cheho memutar rekaman. Bahwa dia hidup-hidup, katakan padanya bahwa masa lalu belum mati, karena belum menyentuh tenggorokannya. Dan di ujung pangkok, Ungsung berdiri di balkon sebuah hotel mewah. Ia menyesep wine-nya dan berbicara pada pria bertopeng di belakangnya. Bawa dia ke sini, perlahan, lembut. Biarkan dia percaya bahwa aku datang untuk menyelamatkannya. Dan saat dia mempercayai tangan yang dulu selalu mengusap pundak serta punggungnya untuk membuat dia tenang, kita patahkan lehernya dengan tangan yang sama. Taipei, Taiwan. Gedung kedutaan Korea Selatan tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya sedang berlangsung negosiasi rumit antara 3 kelompok sindikat. Yen hadir mewakili jalur dagang Busan sebagai bagian dari diplomasi rahasia Taehyung. Ia datang bukan sebagai pendamping mafia, melainkan sebagai wakil sah kekaisaran kelab Asia Timur. Berpakaian rapi dengan setelan hitam dan hilas tajam, Yen berdiri tegak di tengah ruangan. Kalau kami membuka pelabuhan Busan untuk kalian harus berhenti menyuplai ke musuh kami di Vladivostok, ucap Yen. Salah satu pemimpin sindikat Taipei melirik penuh kagum, gadis muda tapi lidahmu tajam. Itu karena aku pernah hampir, karena murah buatan kalian. Percayalah, rasa sakit itu mengubah siapapun jadi diplomat ulung. Namun di luar gedung, 2 van hitam parkir di bawah bayangan pepohonan besar. Ungsung berdiri di balik tirai gedung kosong di seberangnya, menatap Yen lewat sniperskop. Lihat dia, rasa percaya dirinya sama seperti dulu saat melihat kabar dari rumah, tapi tetap punya satu kelemahan, terlalu percaya pada cinta. Pria bertopeng di sampingnya mengangguk. Kami siap 5 menit tanpa suara. Jangan buat dia trauma. Kita perlu pikirannya tetap sadar agar hancurnya terasa lebih utuh nanti. Pukul 15:08 waktu setempat, saat Yen turun dari ruang rapat dan hendak masuk ke mobil dinasnya, seseorang menyamar sebagai pengemudi baru. Maaf, sopir Anda sakit, saya pengganti sementara. Yen masuk tanpa curiga, dan 1 menit setelah pintu tertutup, gas bius memenuhi kabin. Yen mencoba melawan, memukul dan menendang, tapi Ungsung desisnya sebelum gelap. Di Busan, Taehyung melempar monitor ke dinding. Kenapa kalian bisa kecolongan, raungnya. Cheho yang di keningnya karena sempat dipukul hanya bisa menunduk. Kami terlambat 2 menit, bos, tapi kami lacak vannya. Mereka masuk ke jalur diplomatik tertutup, kemungkinan punya bantuan orang dalam. Pecahkan semua pos perdagangan milik Taipei. Aku tidak peduli siapa yang kita musuhi.